Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Unisa dengan NIM 220205042. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Pendekatan STEM terhadap Proses Peserta Didik dalam Mengembangkan Literasi Konsep Matematika. Lembaga Pendidikan Indonesia bertujuan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, termasuk berpikir ilmiah, pemikiran yang terarah, dan menghubungkan fakta akan menghasilkan produk bermanfaat. Berpikir ilmiah melibatkan ketepatan, akurasi informasi, serta pembuktian rasional untuk mencakup menyelidiki, analisis, dan inferensi dan argumentasi. Tuntutan abad ke-21 mengharuskan peserta didik unggul dalam memanfaatkan informasi dan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir ilmiah berperan penting dalam hal menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir ilmiah karena kurangnya pelatihan dalam pembelajaran. Pembelajaran STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik diyakinkan dapat mengakomodasi karakteristik berpikir ilmiah dan terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan ini dibandingkan pendekatan non-STEM. STEM juga memberikan keuntungan dalam mengatasi masalah nyata, melatih perencanaan masalah, inovasi, kemandirian, logika, literasi, teknologi, dan koneksi dengan dunia kerja melalui pembelajaran berbisnis masalah yang mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi pendekatan STEM dapat meningkatkan literasi konsep matematika peserta didik di SMP atau MTSN. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pendekatan STEM dalam meningkatkan literasi konsep matematika peserta didik di tingkat SMP atau MTSN. Adapun manfaat penelitian tersebut itu dibagi menjadi dua. Ada manfaat teoritis. Yang pertama itu bagi lembaga. Untuk bagi lembaga dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan khususnya pada mata pelajaran matematika yang sering dikatakan sebagai materi yang abstrak. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum matematika. Pemanfaatan penelitian bagi kurikulum. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum matematika yang lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21 dengan menekankan pada pengembangan literasi konsep matematika melalui pendekatan STEM. Selanjutnya ada manfaat penelitian yaitu manfaat praktis. Yang pertama ada peningkatan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Pendekatan STEM yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran matematika, sehingga meningkatkan hasil belajar mereka. Selanjutnya, ada peningkatan kompetensi guru. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pelatihan bagi guru tentang cara mengimplementasikan pendekatan STEM dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan model pembelajaran matematika yang lebih efektif, khususnya dengan mengintegrasikan pendekatan STEM. Kemudian ada memberikan alternatif pembelajaran yang lebih inovatif. Penelitian ini dapat memberikan alternatif pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan minat mereka terhadap matematika. Selanjutnya ada kajian teori. Pada kajian teori, STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika merupakan pendekatan pembelajaran integratif yang menggabungkan keempat disiplin ilmu tersebut merupakan meningkatkan minat, pemahaman peserta didik, mempersiapkan mereka untuk tantangan ekonomi global abad ke-21. Pembelajaran STEM yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang proses belajar mengajar konten STEM, serta guru yang memiliki pengetahuan konten dan pedagogis yang memadai
Pendekatan STEM dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dan memberikan manfaat berkelanjutan jika dimulai sejak dini. Implementasinya melibatkan integrasi keempat aspek STEM dalam setiap langkah pembelajaran. STEM menjadi perhatian global karena tuntutan perubahan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di bidang ini. Berbagai negara telah mengadopsi dan mengintegrasikan STEM dan dalam kurikulum mereka. Terdapat 3 metode pendekatan STEM dalam pengajaran. Yang pertama ada terpisah atau silo, kemudian ada tertanam atau embedded, dan terpadu, terintegrasi. Kemudian ada penelitian relevannya. Saya mengambil 3 penelitian yang sangat relevan dengan judul proposal saya. Kemudian ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan mengadaptasikan model pengembangan ADDIA atau Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Kemudian ada proses penelitian ADDIE. Yang pertama ada analisis, kemudian desain produk STEM, kemudian ada pengembangan, implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek utamanya adalah siswa dan siswi SMP sebagai subjek uji coba. Kemudian implementator pendekatan STEM, guru matematika yang kompeten dalam literasi matematika. Untuk tempat penelitiannya, saya mengambil sekolah menengah pertama atau SMP. Data dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode seperti observasi, wawancara, analisis, dokumen, dan artefak, dan angket. Metode ini dilakukan melalui tahapan tes literasi konsep matematika atau pretest dan posttest. Instrumen dalam penelitian ini adalah memahami proses peserta didik dalam mengembangkan literasi konsep matematika melalui pendekatan STEM. Kemudian ada teknik analisis data, data literasi konsep matematika, statistik deskriptif atau respon umum. Kemudian ada uji P-rate, perbandingan pre atau post. Kemudian ada end gain, efektivitas peningkatan. Kemudian ada integrasi data jika data tersebut sudah relevan. Nah, di sini triangulasi konfirmasi temuan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.